Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Baiklah, di sini saya ingin membahas materi tentang membedakan antara pengetahuan ilmu dan filsafat. Yang pertama yaitu fokus yang berbeda. Pengetahuan ilmu lebih menekankan pada penemuan fakta dan hukum alam, sedangkan filsafat lebih pada pertanyaan-pertanyaan mendasar pada kehidupan dan eksistensi. Yang kedua, metode penelitian. Ilmu menggunakan metode ilmiah terstruktur, sementara filsafat mungkin menggunakan metode analitis atau spekulatif. Yang ketiga, skop pertanyaan. Ilmu bertujuan memberikan penjelasan terhadap fenomena konkret, sementara filsafat mencari makna universal dan kualitativitas. Yang kedua yaitu mengidentifikasi ciri-ciri berpikir ilmiah dan filsafat. Yang pertama, empiris. Filsafat sering berlandasan pada argumentasi rasional tanpa terlalu tergantung pada data empiris, sedangkan ilmu cenderung mengutamakan bukti empiris. Yang kedua, verifiki. Berpikir ilmiah dalam filsafat cenderung sulit diverifikasi secara empiris, sementara itu berfokus pada metode yang lebih terukur dan terverifikasi. Yang ketiga, metode interpretasi. Filsafat cenderung menggunakan metode interpretasi lebih banyak, sementara ilmu menggunakan metode observasi dan eksperimen lebih sering. Materi yang ketiga yaitu menganalisis Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah dalam filsafat. Yang pertama, interpretasi nilai. Secara ilmiah, Pancasila bisa menjadi objek analisis penelitian filosofis untuk menemukan nilai-nilai universal di dalamnya. Yang kedua, filogenesis. Berfokus pada asal mula dan perkembangan konsep-konsep filosofis di dalam Pancasila sebagai hasil berpikir ilmiah. Yang ketiga, relevansi kontemporer. Menganalisis bagaimana konsep-konsep dalam Pancasila dapat diterapkan atau direlevansikan dalam konteks kekinian. Selanjutnya, mendeskripsikan bentuk dan susunan Pancasila. Yang pertama, simbol. Pancasila memiliki simbol yang mendeskripsikan kelima sila di dalamnya. Yang kedua, emblem. Deskripsi tentang emblem resmi yang ada dalam Pancasila. Materi selanjutnya yaitu mensintetiskan hakikat sila-sila Pancasila sebagai kesatuan sistem. Yang pertama, keselarasan. Kesatuan sistem Pancasila mengembangkan keselarasan di antara sila-sila yang ada. Yang kedua, interdependensi. Salah satu sila dalam Pancasila tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, keseimbangan. Menjelaskan tentang keseimbangan nilai yang diwakili oleh setiap sila dalam Pancasila. Maka dari itu, di Indonesia ada peringatan Hari Pancasila yang bertepatan pada tanggal 1 Juni. Selanjutnya yaitu mengevaluasi bentuk dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis, piramidal, dan saling mengkualifikasi. Yang pertama, hierarkis. Menjelaskan bagaimana setiap sila memiliki tingkat dan nilai hierarkis dalam Pancasila. Yang kedua, mengkualifikasi. Bagaimana suatu sila dapat memberi kualifikasi tambahan pada sila lainnya. Selanjutnya, filsafat Pancasila dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan nilai.
Bagaimana nilai-nilai dalam Pancasila dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, pemantapan karakter, mendeskripsikan bagaimana filsafat Pancasila dapat digunakan sebagai panduan pemantapan karakter generasi muda. Di sini saya menambahkan profil pelajar Pancasila. Pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada beberapa profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebenekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Terakhir, kesimpulan dari materi saya yaitu yang pertama, inspiratif, mendeklarasikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, relevan, menegaskan relevansi Pancasila dalam mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, menciptakan identitas, Pancasila sebagai pencipta identitas nasional yang inklusif dalam perbedaan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah ataupun kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.